magang di PT New Hope Farm Indonesia. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video laporan magang ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang kami di PT New Hope Farm Indonesia periode 2 Februari sampai 2 Juni 2026. Ada 3 poin utama yang akan kami paparkan, yaitu profil perusahaan, latar belakang, serta tugas dan kegiatan. PT New Hope Farm Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang peternakan. Perusahaan ini merupakan salah satu pelaku industri peternakan skala global di Indonesia. Untuk lokasi magangnya berada di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pentingnya magang yaitu untuk menyelaraskan teori kuliah dengan realita di lapangan. Tujuannya adalah mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja, melatih penyelesaian masalah nyata, dan meningkatkan kompetensi industri. Kami memilih PT New Hope Farm Indonesia untuk mendalami proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di perusahaan manufaktur peternakan, sekaligus sebagai sarana menambah pengalaman kerja nyata. Selama magang, kami di-rolling ke 2 departemen. Pertama, Departemen Finance yang menangani pencatatan dan pelaporan keuangan. Kedua, Departemen Marketing yang berfokus pada distribusi dan penjualan produk DOC. Sistem ini bertujuan agar kami memahami alur kerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun pemasaran. Struktur organisasi PT New Hope Farm Indonesia dipimpin oleh Yao Yongjian selaku direktur yang membawahi General Manager Wu Hui. Pada Departemen Keuangan, posisi Finance Manager diisi oleh Wang Huijie dan Yilong Jie didampingi oleh Yeye Mariati sebagai Finance Assistant Manager. Departemen ini membawahi tim pelaksana yang terdiri dari Siti Rahmah Citra, Erik Ginanjar, Roziki Permana, dan Budi Wijaya. Sementara itu, untuk struktur Departemen Pemasaran tetap dipimpin oleh Direktur Yao Yongjian dan General Manager Wu Hui dengan Guo Shulei selaku Production Manager. Lini operasional penjualan dipimpin oleh Auliaul Arifah selaku Asisten Manajer Sales. Di bawah arahannya terdapat tim pelaksana yang terdiri dari Irna Yulianti Faktur Rokobah, Tiara Utami Yuniar, dan dari Bagus Sumardin sebagai Admin Marketing. Produk utama perusahaan adalah DOC atau Die Old Chick, yaitu anak ayam umur sehari. DOC ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu DOC jantan, yang kedua DOC betina, dan yang ketiga DOC broiler. Produk ini kemudian dipasarkan kepada berbagai customer sesuai kebutuhan masing-masing. Selama di Departemen Finance, kami memperoleh 6 tugas utama. Yang pertama yaitu menginput invoice penjualan DOC ke sistem IBS. Proses ini dilakukan berdasarkan dokumen fisik invoice dari bagian marketing. Kegiatan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pencatatan pendapatan perusahaan. Ketelitian mutlak diperlukan agar tidak terjadi selisih catat. Yang kedua yaitu mengelola administrasi piutang dagang. Kami belajar menelusuri dan mencatat piutang pelanggan. Lalu yang ketiga, merekapitulasi pengeluaran dana kas kecil atau petty cash. Yang keempat, verifikasi saldo kas lewat rekonsiliasi mutasi rekening bank BCA. Ini melatih kami untuk mencocokkan data internal dengan mutasi bank. Yang kelima, menerbitkan faktur pajak keluaran menggunakan sistem e-faktur. Faktur ini diterbitkan atas dasar invoice penjualan yang sudah divalidasi manajemen. Di sini kami juga terlibat dalam pemenuhan regulasi perpajakan nasional. Dan yang keenam yaitu melakukan penjilidan dokumen voucher dan invoice untuk memudahkan penyimpanan serta pengarsipan dokumen. Pada bagian Departemen Marketing, kami melakukan 4 kegiatan magang. Yang pertama itu menginput surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH.
Setiap rencana pengiriman bibit ayam atau DOC atau DOC kepada peternak wajib memenuhi regulasi lalu lintas ternak. Kami bertugas mengintegrasikan data alamat customer melalui Excel, mengajukannya lewat platform nasional digital di Signas, hingga memproses dokumen pendukung seperti hasil uji PCR negatif demi memastikan standar keamanan hayati. Yang kedua itu ada menginput invoice penjualan DOC dan vaksin pada sistem IBS. Nah, dengan tenggat waktu H+1 setelah transaksi selesai, kami melakukan penginputan data tagihan ke dalam sistem IBS. Langkah ini diawali dengan rekonsiliasi stok di gudang, perhitungan penjualan menggunakan standar perusahaan seperti penambahan ekstra bonus 1% untuk tipe boiler dan 2% untuk tipe layer dan dari total jumlah box. Yang ketiga itu pengisian laporan kredit. Kami juga menyusun laporan piutang pelanggan untuk mencatat volume pembelian dan tanggal jatuh tempo berdasarkan kebijakan masa termin pembayaran perusahaan, yaitu selama 7 hari kalender. Data ini kemudian diselaraskan atau direkonsiliasi bersama Departemen Finance secara real time. Yang keempat, itu ada pembukuan dokumen surat jalan. Untuk mendukung distribusi produk, kami menyiapkan dokumen surat jalan bagi penjualan DOC. Prosesnya itu dilakukan secara digital menggunakan kertas rangkap 5 play untuk keperluan arsip validasi berbagai divisi. Sedangkan untuk penjualan telur, surat jalan dibuat secara manual rangkap 3 atau 3 play berdasarkan koordinasi pesanan pelanggan. Kesimpulannya, pada pelaksanaan praktik magang selama 4 bulan di PT New Hope Farm Indonesia berhasil memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi nyata teori akuntansi di industri peternakan skala global. Melalui keterlibatan langsung di Departemen Finance dan Marketing, kami tidak hanya berhasil menguasai instrumen sistem informasi manajemen berbasis ERP modern seperti sistem IBS dan Oracle, tetapi juga berhasil melatih kapabilitas diri dalam beradaptasi dengan ritme dunia kerja profesional.